usia undang-undang pemerintahan Aceh ini disamakan menjadi usia manusia, setahun lagi bisa buat KTP dah, ya kan? Udah 17 tahun. Nah, artinya memang sudah sangat dewasa. Tapi sejauh mana hari ini kita merasakan kemanfaatan undang-undang pemerintahan Aceh, baik kewenangannya yang sudah diberikan maupun ada kewenangan-kewenangan yang mungkin belum maksimal diberikan kepada pemerintah Aceh. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Seberapa urgenkah Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini untuk Aceh secara khususnya, untuk masyarakat secara luasnya. Kita hari ini berbincang bersama Abang Ahmad Mirja Afwandi, ya. Beliau adalah Sekjen Safwan. Kolaborasi Masyarakat Sipil Aceh atau Komasa, dan juga dosen Fakultas Hukum, ya. Fakultas Hukum Universitas Syahwala. Ya. Otomatis beliau mengerti tentang hukum nih, ya kan? Jadi kita bukan kaleng-kaleng nih ngobrolnya, ya kan? Ya, Bang. Bang Ahmad Mirja. Bang, sebenarnya seberapa pentingkah revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini untuk masyarakat Aceh khususnya, Bang? Ya, yang pertama ya saya mengucapkan terima kasih dulu buat Bro Dedi dan istri ini dari SAS Inisiatif udah mengundang saya untuk bincang-bincang uh, malam hari ini ya, walaupun nanti mungkin ditayangkan pagi, siang, atau waktu Malam. yang terserah lah ditentukan oleh Bro Dedi nanti. Nah, ya terkait dengan tadi apa yang uh, Bro Dedi sampaikan bahwa seberapa penting, seberapa urgent sebenarnya undang-undang pemerintahan Aceh ya, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk masyarakat Aceh sendiri. Nah, tentunya punya sejarah panjang mengapa perlu kita sepakati bahwa undang-undang pemerintahan Aceh ini penting untuk kita dan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Selain sebagai dasar hukum dan juga sebagai sebuah identitas yang membedakan antara penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aceh dan di daerah-daerah yang lain. Tetapi jauh sebelum Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini sendiri hadir, kita juga sudah mendapatkan undang-undang baik itu tentang keistimewaan, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, dan pasca tsunami dan perdamaian Aceh, pemerintah pusat memberikan kepada kita Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Nah, tentunya ini menjadi semacam konstitusi dalam tanda kutip dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Nah, kan tujuan undang-undang itu selain memberikan kepastian, memberikan keadilan, juga memberikan kemanfaatan. Nah, tentunya dengan undang-undang pemerintahan Aceh ini kita yakin bersama ada sebuah orientasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan kewenangan yang diberikan di dalam undang-undang pemerintahan Aceh ini paling tidak menjadi ikhtiar kita bersama. Saya kira itu mengapa undang-undang pemerintahan Aceh itu penting ya bagi kita. Begitu, Bro Dedi. Iya, ini masuk ke dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan juga Dewan DPRA Aceh juga menggelarkan rapat dengar pendapat, ya, dari koalisi Ya. masyarakat dan juga dari praktisi-praktisi hukum. Kalau menurut Abang, apakah urgent untuk direvisi, Bang? Ya, sebenarnya kalau kita mau melihat lebih dekat apa sih sebenarnya yang menjadi motif revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, selain harus memiliki landasan yuridis dan juga harus memiliki landasan filosofis dan sosiologisnya. Ya, bahwa kita tahu umur
Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini paling tidak sudah 16 tahun ya. Kalau 2006 sampai dengan hari ini 2012 kurang lebih sudah 16 tahun. Nah, artinya kalau usia Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini disamakan menjadi usia manusia, setahun lagi bisa buat KTP dah, ya kan? Udah 17 tahun. Nah, artinya memang sudah sangat dewasa. Tapi sejauh mana hari ini kita merasakan kemanfaatan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, baik kewenangannya yang sudah diberikan maupun ada kewenangan-kewenangan yang mungkin belum maksimal diberikan kepada pemerintah Aceh. Nah, artinya memang ada kebutuhan hukum. Yang pertama, ada beberapa hal terkait dengan aturan di Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang kemudian telah atau harus disesuaikan dengan undang-undang yang lain, misalnya terkait dengan pilkada misalnya. Nah, pilkada sendiri kan sudah ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya, Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya. Nah, artinya tidak hanya terkait pilkada, tetapi ada hal-hal yang lain yang mesti disesuaikan. Nah, kemudian juga mungkin isu dalam konteks Aceh, misalkan terkait dengan bakal berakhirnya dana otonomi khusus, misalnya, ya kan? Karena di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu kan disebutkan bahwa dalam 15 tahun awal, dari tahun pertama sampai dengan tahun 15, Aceh mendapatkan 2% dari dana alokasi umum. Kemudian di sisa 5 tahun berikutnya tinggal 1%, atau tahun 2023 sampai dengan 2027 itu Aceh, dana otonomi khusus Aceh tinggal 1%. Dan ini kan diatur di dalam Undang Pemerintahan Aceh yang durasinya adalah 20 tahun. Nah, kita melihat jarak antara tahun pertama dengan tahun ke-20 ini kan mau hampir nih, 2023 kita tersisa 5 tahun lagi. Nah, apa persiapan kita? Nah, barangkali ini juga menjadi alasan, nah mengapa Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini juga diusulkan untuk direvisi. Dan berbagai persoalan lain lah, mungkin saya kira juga menjadi motif dari perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Iya, Begitu, Bro. ini Bang, saya juga beberapa sesi lain ada mewawancara juga bahwa revisi undang-undang ini tidak enggak berpihak kepada rakyat secara keseluruhan. Itu bagaimana pendapat hukum dari Bang Mirja, Bang? Ya, kalau kita melihat sebuah kebijakan, apakah itu undang-undang ataupun peraturan yang lain, sejauh mana keberpihakan kepada masyarakat adalah sebenarnya terkait apa yang dirasakan oleh masyarakat ketika kebijakan itu katakanlah ditetapkan atau diputuskan dan kemudian kebijakan itu berlaku. Baik itu juga undang-undang. Nah, kalau kita melihat bahwa undang-undang itu adalah sebuah ikhtiar untuk menempuh perjalanan pada suatu titik yang kita kehendaki, yaitu kesejahteraan, maka kita melihat perjalanan ini jauh dari harapan yang kita cita-citakan. Artinya memang kita sudah mendapatkan sebuah kenikmatan keamanan dan ketertiban ya. Bayangkan sebelum undang-undang ini hadir dan kita masih di masa konflik, suasana yang sangat mencekam, dan kekhawatiran, ketakutan, dan berbagai problem sosial lah. Nah, tetapi pasca perdamaian dan kemudian kita diberikan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, paling tidak ada alas hak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini kan yang melaksanakan itu, kalau kita sebut pemerintahan kan bukan hanya eksekutif, tetapi juga ada legislatif. Ada gubernur, ada DPRA gitu kan. Nah, atau di level pemerintah kabupaten dan kota, ada bupati, wali kota, dan DPRK. Nah, mereka lah yang menjalankan usaha terhadap kewenangan yang diberikan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, tanpa juga menihilkan peran dan partisipasi publik. Nah, publik juga mengontrol kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan atau yang dijalankan oleh pemerintah Aceh maupun pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, kalau kita melihat indeks apa ukurannya misalnya,
ukurannya kemiskinan, ya hari ini kita harus menerima ya kan bahwa kita punya prestasi yang tidak baik-baik saja. Artinya memang ya kita masih dilakap sebagai provinsi termiskin misalnya di Sumatera. Nah, padahal kita diberikan otonomi khusus yang sifatnya desentralisasi asimetris, nggak sama kewenangan yang diberikan atau kekhususan yang diberikan kepada kita dibandingkan kepada provinsi-provinsi yang lain. Artinya ada kewenangan yang besar dan dengan kewenangan tersebut diharapkan kita bisa menata sendiri pemerintahan yang kita inginkan. Tetapi ya barangkali titik atau impian kita untuk mendapatkan kesejahteraan ini masih jauh ya. Kita melihat betapa kondisi ekonomi misalkan, walaupun ini juga barangkali dipengaruhi atau menjadi residu pasca COVID-19 misalnya, ya kan? Dan perlahan kita mulai keluar, walaupun ini saya baca di media kita sudah siaga 1 ya, Ya, betul. KPM lagi. Nah, artinya juga apakah ini akan menimbulkan efek nggak terhadap ekonomi, walaupun penting bagi pemerintah untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat. Saya kira seperti itu, Bro.